Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast FEB UI bersama saya Aditya Agung Satrio. Kalian bisa memanggil saya Agung. Kali ini kita akan membahas edukasi hidroponik untuk persiapan pensiun FEB UI untuk Indonesia. Di seri sebelumnya kita telah ketemu dengan teman lama saya, Mas Ardi. Kali ini saya juga kedatangan tamu spesial saya, teman saya juga, teman lama, Mas Yasir Ramadan. Mas Yasir, gimana kabarnya? Sehat, Mas Agung. Alhamdulillah. Kemarin saya udah ketemu Ardi nih. Kita ngobrol-ngobrol terkait peluang bisnis di pertanian. Jadi anak akuntansi itu nggak melulu bicara tentang keuangan, tapi kita ngobrol-ngobrol tentang peluang pasar di pertanian. Mas Yasir juga berkecimpung di dunia pertanian ya sekarang ya. Ya. Itu gimana sih ceritanya? Dua anak akuntansi bisa ya kesasar di pertanian. Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kurang lebih sama sih, sama kayak Mas Ardi ya, kalau dibilang artinya takdir ya. Tapi memang background saya kan awalnya di pendidikan. Di pendidikan. Pendidikan, S1 saya di pendidikan akuntansi, kemudian lanjut kita bareng ya, di tahun 2019 ya, 2019 ilmu akuntansi. Nah itu di semester 2, itu menjelang masuk semester 3 itu kan sebelum COVID tuh, nah itu udah mulai tuh kita istilahnya menggeluti di pertanian gitu. Begitu. Jadi mulai masuk ke pertanian pas di kuliah ya. Kalau boleh tahu, sebelum kuliah lagi S2, setelah S1 pernah kerja nggak? Ya, pernah kerja. Jadi sebelum S2 itu saya kerja juga, namun bidangnya ya seputar bidang Masih inline ya? Iya, masih inline, masih di pajak sama akuntansi gitu loh. Gitu. Jadi memang masuk ke dunia pertanian ini baru banget di 2020 awal, dan itu pun nggak langsung semuanya ke pertanian gitu. Namun di 2020 pertengahan itu saya full di pertanian, di kebun. Oh, di kebunnya? Iya, awal-awal 2 bulan 3 bulan itu masih di keuangannya dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian di situ di kebun ada kekosongan dan harus ada perbaikan gitu loh. Ya udah, mau nggak mau gitu loh. Gitu. Padahal saya nggak punya basic sama sekali. Saya nggak punya basic, Mas. Nggak punya basic. Dan keluarga di petani bukan? keluarga saya dua-duanya guru. Oh, nggak ada basic sama Nggak sekali ada. ya? Mau dari keluarga ke kanan ke kiri ke atas juga nggak ada. Semuanya itu dari tenaga pendidik kebanyakan gitu loh. Bahkan hobi pun saya nggak ada kalau untuk pertanian gitu. Tapi kenapa kok bisa tertarik di dunia pertanian? Kenapa nggak terusin jadi konsultan pajak atau di KAP gitu? Karena waktu itu kondisinya di mana kalau saya melihat pertanian secara konvensional gitu loh, mungkin saya karena tidak mengenal jadi saya nggak jatuh cinta gitu kan ya. Namun ketika saya lihat pertanian, kemudian di situ ada teknologi yang dimanfaatkan, digunakan gitu loh, sehingga itu lebih tampak modern. Saya waktu itu dalam tanda kutip itu langsung tertarik, oh bisa ya pertanian dengan seperti ini ya. Oh, pertanian itu tidak hanya melulu terlihat kalau dalam tanda kutip ya harus belepotan dan lain-lain. Itu kan mungkin mindset saya ketika awam banget terhadap pertanian. Oh, bisa ya modern. Oh, cara nyiram seperti ini gitu loh. Oh, ya sehingga di situ saya tertarik. Ditambah di situ di awal-awal itu kita masih banyak sekali kendala atau tantangan yang perlu kita hadapi gitu loh. Sehingga nah itu di situ belajar banyak bagaimana caranya bertani secara modern yang tepat. Jadi apa namanya, Kak? Kita harus menghilangkan mindset kalau petani itu naik kebu, terus bawa rantang di tengah ini panas-panasan, bawa caping gitu. Sekarang nggak kayak gitu lagi ya? Kalau panas-panasan, kalau naik kebun nggak ya? Eksploitasi hewan namanya itu. Kalau dulu saya pas kecil, saya itu dari desa. Itu ya petani ya. Kalau bawa traktor itu dia petani kaya. Kalau yang biasa-biasa ya naik kebu, bajak pakai kebu gitu. Sekarang nggak perlu belepotan kayak gitu ya. Nggak perlu belepotan karena kan itu tadi kita menggunakan teknologi gitu loh. Dan teknologi tersebut bisa memberikan efek efektif dan efisien. Jadi mendapatkan efektif dan efisien dan juga meningkatkan produktivitas. Itu yang akhirnya membuat saya tertarik gitu loh. Jadi karena apa ya istilahnya?
tidak hanya melulu kita bergantung pada alam gitu loh. Artinya beberapa, kalau di pertanian itu kan variabel yang terlibat atau yang Paling mempengaruhi besar gitu itu sangat banyak dan perintahnya kecil-kecil, bahkan beberapa yang bisa kita kontrol, banyak yang nggak bisa kita kontrol seperti alam gitu loh. Sehingga ada namanya teknologi yang kita bisa manfaatkan gitu Untuk loh. meminimalisir resiko dari faktor alam itu ya. Ya, meminimalisir agar kita tidak fully tergantung kepada alam gitu. Makanya mungkin disampaikan, mungkin ya saya kemarin lihat videonya juga tuh yang Mas Ardi itu. Artinya kita bisa mereduksi hal-hal yang sifatnya itu mempengaruhi produktivitas, seperti misalnya kita menggunakan greenhouse. Greenhouse itu sama hidroponik dua hal yang berbeda ya. Greenhouse itu rumahnya, hidroponik itu sistemnya gitu. Artinya ada juga yang menggunakan greenhouse tapi tidak menggunakan sistem hidroponik gitu loh. Gitu. Jadi dengan adanya greenhouse atau greenhouse tersebut itu ancaman hama dan penyakit terhadap tanaman itu lebih rendah gitu loh. Kita bisa mengendalikan. Kemudian dengan sistem hidroponik kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi tercapailah di situ semuanya. Bisa sampai 16 kali lipat kalau tadi ya kan. Kemarin-kemarin gitu. saya cerita sama Mas Ardi itu bisa antara konvensional sama ini bisa produktivitasnya bisa 16 kali lipat Produktif bahkan kontinu. dan kontinu. Mungkin gini saya perkenalkan dulu, melon itu kan sebenarnya tanaman musiman ya. Artinya gini. Mas Yasir tuh geraknya apa namanya sekarang lagi menggeluti tentang melon ya. Ya, karena memang mayoritas kita yang kita tanam itu hampir 95% melon. Dulu mungkin 80%, cuma kita pikir melon ini sebenarnya kita bisa gali lebih dalam, jadi kita fokuskan. Fokuskan di melon dulu, ada tomat cherry, ada tomat beef gitu loh. Kita sempat nanam terong, terong nasubi, kemudian ada juga pickle, yang pokoknya buah-buah yang sifatnya itu memiliki nilai tinggi di pasar gitu loh. Nilai tinggi di pasar dan kemudian memiliki kualitas yang bisa kita tawarkan gitu loh itu. Nah sekarang apa namanya mengerucut di gerak di melon. Ya sekarang fokus di melon karena kita kulik habis-habisan juga nggak habis-habis itu. Gitu. Jadi pangsanya masih sangat luas gitu loh. Artinya kita mungkin baru berapa persen doang dan kita masih hanya di Jakarta paling kan, masih di Surabaya, dan yang menarik adalah dengan bantuan teknologi kita bisa dalam tanda kutip rekayasa sederhana gitu. Artinya yang itu tadi yang dibilang bahwa satu kali setahun itu karena tanaman musiman, jadi hanya musim kali ya kan melon itu musim kemarau ya. Jadi dia cuma setahun itu paling 2 kali karena satu kali tanam itu 30 hari. 3 bulan. 3 bulan, normalnya 3 bulan. Gila. Jadi artinya kan kalau dalam satu tahun itu kan paling cuma 2 kali tanam gitu loh. Nah dengan adanya greenhouse gitu loh, itu kita bisa kok minimal itu sampai 4 kali. Nah minimal itu sampai 4 kali. Itu minim ya? Minimal gitu loh, karena kan misalnya dia setiap ini tanam. Nah sekarang kita udah mencapai 4,5 sampai 5 kali. Tentu kalau pakai istilah akuntansi, asumsinya konservatif ya. Konservatif. Gitu. Itu ya yang bikin menarik di situ. Jadi kita bisa otak-atik. Umur tanaman misalnya dari genetika benihnya itu misalnya 80 hari ya. Gimana caranya saya supaya di rumah produksi itu nggak 80 hari, kita bisa di 60 hari atau di 70 hari. Sehingga dalam setahun itu bisa lebih lama lagi tanamnya gitu loh. Lebih banyak lagi. Gitu. Kak, mungkin pertanyaan, saya mewakili pertanyaan orang awam ya, yang tadi pertaniannya. Susah nggak sih nanamnya? Nanam? Susah mudah sih sebenarnya. Dalam tanda kutip gini, melon itu kalau bahasa Jawa ada singkatannya tuh. Apa? Melon, melarat alon-alon. Melarat. Bagi yang nggak tahu bahasa Jawa, melarat ya miskin lah. Miskin secara perlahan gitu. Iya, itu dalam tanda kutip ketika kita bicara, karena melon itu kan sebenarnya salah satu masih keluarga dengan timun ya gitu loh. Jadi turunannya itu timun kan turunannya banyak lainnya. Melon itu paling susah untuk ininya ya, untuk keluarganya lah ya, untuk keluarganya gitu loh. Kalau selatannya ningrat lah ya. Iya gitu loh. Namun ketika kita harganya bisa, juga ningrat. Nah itu yang membuat kita artinya harusnya ini bisa baik, tapi kenapa tidak bisa baik kualitasnya? Sehingga kita ingin meningkatkannya di situ kan. Nah, kalau dibilang susah atau mudah gitu loh, ya tergantung kita bagaimana mempelajarinya gitu. Kalau susah, kalau untuk skala kecil sebenarnya nggak susah. Skala kecil. Kalau skala besar
susahnya bukan karena susah nanamnya, tapi manajemennya. Kalau saya, karena saya kan nggak punya basic pertanian, jadi yang saya pertama terapkan itu bukan teknik budidaya loh. Bagaimana karena saya dulu kan kita belajar ya di kelas itu riset dan lain-lain, pengelompokan populasi, sampel dan lain-lain. Itu yang saya benar-benar terapkan gitu loh. Tapi malah berguna ya itu. Ya sangat berguna. Jadi misalnya, ada 16 unit greenhouse berjejeran dan lain-lain. Berarti harus dikelompokkan ini. Misalnya greenhouse 1 sama greenhouse 2 umurnya jangan terlalu panjang, bedanya gitu loh. Dan lain-lain gitu. Bagaimana caranya setiap 3 hari bisa panen, padahal melon itu kan musiman. Jadi sekali panen langsung mati gitu. Tapi gimana caranya setiap 3 hari bisa panen. Anak yang marketing yang masarin minta setiap 3 hari panen, tapi dalam setiap panen itu minimal 4 varietas. Itu beda lagi gitu. Itu yang sebenarnya ilmu manajemen mungkin ya, yang benar-benar manajemen atau akuntansi yang benar-benar saya terapkan di situ sebenarnya. Bagaimana logika dasarnya ya. Jadi kuliah sampai S2 itu diambil hikmahnya ya. Iyalah, bisa dibilang seperti itu gitu loh. Tapi ilmunya nggak, artinya kita mau kerja dimanapun di sektor pertanian pun juga dasar-dasar dari kita belajar dulu akuntansi, manajemen resiko, itu bisa kita terapkan di segala sektor ya. Betul, itu manajemen risiko itu yang saya terapkan juga gitu. Bagaimana kan gini, maka saya bilang kalau misalnya melon itu kenapa melarat alon-alon, karena ancaman gagal panennya tinggi gitu loh. Namun kalau kita bisa mereduksinya itu bisa sangat aman. Jadi artinya gini, kalau sekali tanam ya dalam satu greenhouse ya, tanam pertama itu aman. Tanam kedua, ekosistem hama mulai terbentuk. Kalau kita nggak bisa ngendaliin, meledak itu hama gitu loh. Nah, kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Nah, disitulah manajemen risiko kita. Gitu. Bagaimana caranya mereduksi hama-hama ini? Iya, dengan teknologi, misal saya bikin bendera yellow trap, nggak melulu. Ini yang juga saya kritisi, kenapa sih harus bergantung penuh terhadap pestisida gitu loh. Pestisida perlu digunakan karena itu kan tetap aja karena tidak bisa 100% ya. Tapi minimal itu dari 100% saya bisa pakai cuma 30%. Iya, 30% aja lah. Karena kalau di luar itu saya lihat, aduh daunnya aja tuh udah berubah warna. Oh gitu? Iya. Coba salah satu ciri kalau kebanyakan pestisida daunnya berubah warna dan bau. Pahit. Kalau ini ya sayur-sayuran ya gitu loh. Jadi melonnya Famil nggak ini ya? Kita benar-benar pertama penggunaannya juga tindakan kita yang dibanyakan itu bukan kuratif, kita banyakkan preventif. Jadi bagaimana pengendaliannya, dipasang yellow trap. Jadi nanti yellow trapnya itu ada yellow trap sama blue trap. Jadi kalau ada hamanya itu ada kutu-kutuan tuh, ada Bemisia tabaci, ada trip, ada lain-lain, itu yang sukanya warna biru ada, yang sukanya warna kuning ada gitu. Kalau kita di kelas dulu kan cuma belajar tentang manajemen resiko, pengendalian preventif. Ini diterapkan langsung ya? Diterapkan di langsung. Sektor pertanian. Betul. Jadi gitu. Ilmu itu jangan terpatok hanya ya ini cuma bisa di sini, nyatanya juga bisa di mana aja kan. Betul. Bahkan yang kalau kita kan dulu kan PPIA ya, PPIA kan riset ya, riset terus kan. Itu saya juga terapkan gitu loh. Saya masih baca jurnal pertanian sekarang. Nah itu, kalau ke jurnal pertanian banyak terminologi yang saya harus belajar lebih dalam lagi. Makanya bahkan biasanya kayak gini Mas Agung, saya itu menemukan fakta baru gitu loh. Kayak misalnya ternyata ya tanaman itu berfotosintesis optimal, berproduksi gitu loh. Itu tuh di jam pagi sampai jam 11 saja. Jam 11 sampai sore itu hanya bertahan hidup. Saya juga baru tahu. Itu iya. Ternyata pas saya konfirmasi memang teorinya seperti itu. Lah gitu loh. Itu saya nemukan dari mana? Jadi saya kan karena saya pengen estimasi. Jadi kita tuh gini Mas. Kita bisa satu langkah lebih depan dibanding market gitu. Artinya gini. Kita belum panen, baru mau panen, kita udah info. Kita akan panen sekian, udah terjual besok itu. Jadi sebelum dipanen udah terjual gitu. Sehingga kan informasi kita untuk berapa panennya, apa aja yang dipanen segala macam harus lebih dulu. Nah, sehingga kan kalau kayak gitu kita juga harus punya data lebih dulu. Gitu. Jadi saya tuh dari satu unit itu kan ada 4.000 tanaman, Mas. 4.000 tanaman, satu-satu kita bener-bener rawat dan beberapa kita gunakan itu tuh karena saya di riset ya sampel. Jadi setiap
lajur tanaman tuh ada sampel. Cara pengumpulan datanya Iya, gimana? sampel terus ditimbang satu-satu. Tapi nggak di-run pakai stata kan? Kita pernah mau coba. Oh gitu. Cuma karena itu tadi, nggak karena gini mas, karena terlalu banyak variabel yang kita nggak bisa kontrol gitu loh, sehingga gitu jadinya gitu loh, gitu. Itu terus riset saya tuh yang terbaru tuh sama teman-teman di kebun itu, kita kan ada tim ya, tim kita dalam tanda kutip cukup berpengalaman di bidang ini, namun dari sisi pengembangan memang perlu ada disiplin ilmu lain gitu loh, di mana itu mungkin bisa lah dari salah satunya riset akuntansi ini. Kalau saya kan akuntansi kan, risetnya lah. Jadi bayangkan biasanya umur 90 hari kita bisa sampai 70 hari. Sisa 20 hari kita bisa hemat. Oh, yes. Gitu. Jadi 20 hari bisa kita manfaatin untuk berapa kali panen Iya, gitu. Bisa lebih efisien dan lebih efektif, efisien gitu. Terus kemudian kedua, saya bayangkan misalnya kenapa melon pertama melon tuh manis nggak sih mas? Iya. Enggak, melon pada umumnya. Oh, ya hampir tawar kan? Tawar, Iya, mirip kayak timun. kan tadi keluarga timun itu ya. Iya, karena memang keluarga timun gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita memilih melon, treatmentnya segala macam itu agar melon itu 2 kali lipat lebih manis dibanding ini apa namanya? Kalau kita bayangkan ada namanya Brix mas. Ada Brix itu gampangnya ya, sederhananya itu mengukur konsentrasi kadar gula terhadap kandungan airnya gitu loh. Yeah. Jadi kalau timun itu level Brix-nya itu hanya sekitar 6% dari 100 kandungan air misal ya. Nah kalau melon kita tuh sampai 12%. Minimal, ada yang sampai 13-14 gitu. Nanti mungkin artinya dia lebih manis daripada timun ya. Oh jelas, kalau lebih manis jelas gitu loh. Kalau di melon di pasar itu biasanya itu yang pada umumnya, melon pada umumnya itu 9. Oh 9. Jadi ini 12 artinya ya 3 kali Beda 3% lah 3%. Gitu loh. Itu sebenarnya 3% itu sedangkan 3%, 1% dari 11 ke 12 itu udah beda jauh. Oh. Gitu. Apalagi ini beda 3% ya. Artinya Iya. Bisa dibilang jauh lebih manis Jauh lebih manis begitu. Dan yang paling penting adalah tingkat atau ya probability untuk mendapatkan buah itu manis. Jadi gini gampangnya. Mas Agung tahu mangga MP? Mangga MP itu matang pohon. Oh iya. Itu pasti manis banget. Karena natural kan ya. Dan harganya lebih mahal kan. Nah, melon kita juga sama. Melon kita itu dipetik ketika dia matang, bukan dipetik bareng. Tapi ketika dia matang dipetik sehingga hasil optimum. Enggak di apa, kalau dulu orang desa namanya dikarbit ya? Dikarbit atau dietrel ya bahasanya itu. Jadi setelah panen ya disemprot pakai apa itu, kemudian berubah warnanya doang, dalamnya sama aja gitu loh. Kalau kita enggak, sama sekali enggak gitu loh. Gitu. Jadi memang kita di situ, kita bermain di quality, meningkatkan bagaimana caranya gitu. Nah, kalau apa namanya? Tahapan budidaya melon itu gimana sih? Tahapannya? Kalau melon itu saya bayangkan namanya makhluk hidup ya. Melon makhluk hidup, tanamannya sama aja kayak bayi mas. Kita kayak manusia ya, kayak manusia lah, bukan bayi. Manusia itu kan ada tahapan bayi, remaja, dewasa ya. Melon juga sama. Kalau di melon itu dibagi 2 tahapan kalau saya. Tahapan vegetatif sama generatif. Apa itu tahapan? Vegetatif itu tahapan di mana arahnya itu tumbuh kembang tanamannya dulu. Jadi akar, daun, batang gitu loh. Kemudian nanti masuk remaja ya. Iya, masih remaja. Kemudian masuk nanti ke tahap generatif. Itu tahap vegetatif itu sekitar 25 harian. Tahap puber ya. Iya. Nanti yang lebih ini lagi karena kita menggunakan greenhouse gitu loh. Artinya tidak ada serangga yang banyak masuk ya. Paling dikit kecil-kecil dan itu pun masih kita kendalikan. Tapi sedikit sekali serangga yang masuk gitu loh. Sehingga tidak ada lebah masuk ke situ. Sedangkan bagaimana buah itu bisa bertumbuh gitu loh. Kan pengawinan antara bunga jantan, bunga betina. Penyerbukan. Iya kan lebah kan. Karena nggak ada lebah ya kita sendiri satu-satu. Oh. Satu-satu. Nggak dimasukin lebah aja? Pernah kita masukin lebah. Pernah coba. Memang seperti itu gitu loh. Namun waktu itu kita belum menemukan lebah yang tepat. Emang harus lebah khusus. Oh gitu. Nggak sembarang lebah. Iya gitu. Jadi di situ kita satu-satu dikawinin bunga jantan, bunga betina, namanya polinasi itu. Namanya polinasi gitu, penyerbukan. Nah, itu dari umur 20 sampai 25 itu vegetatif sampai dengan polinasi. Nah, setelah itu masa generatif tuh. Jadi Mas Yasir ini ya
penghulunya bunga ya. Nah, iya. Iya. Begitu. Itu pun ada cabangnya. Misalnya kan melon itu kan ada daun cabang berapa gitu loh. Ada daun keberapa. Dan itu ada juga kriterianya. Itu mungkin kita nanti bisa bahas lebih detail ya. Itu fase sampai kawin terus berbuah. Berbuah, setelah itu dari umur 30 berbuah, masa pembesaran buah dulu. Sampai umur 50. Sampai 50. Sampai 50 itu masa pembesaran buah. 50 hari ya ini. 50 hari setelah tanam ya, gitu lah, 50 hari. Artinya di situ buah itu akan bertambah. Sampai saya punya datanya Mas, dari umur 30 sampai 40 itu nambahnya sekitar 70 sampai 100. Ini lagi-lagi gara-gara riset ya. Riset itu karena saya ngumpulin data ini gimana ya. Jadi kan kalau kita punya data kita bisa tahu nih strateginya seperti apa gitu loh. Nah, dari 40 ke 50 itu mulai mengecil karena itu udah mulai masa peralihan ke masa pematangan. Oh, ketika masa pematangan berarti ini umur berapa nih? Saya buka tuh waktu itu 45 tuh warnanya udah berubah belum dalamnya? Iya. Oh, udah mulai berubah nih. Oh, kita butuh tambahan nutrisi untuk pematangan. Begitu. Sampai umur kita mulai pertama panen itu 60. Nah, terus melon itu kan sekali panen atau Sekali panen itu. sekali panen mati? Iya, sekali panen, sekali tanam mati, tanam lagi gitu. Tanam lagi. Gitu. Jadi siklus hidupnya matang mati. Hampir kayak pisang ya? Sama kayak pisang. Namun pisang kan dia kan tahunan ya. Maksudnya hampir setahun tuh. Iya. 9 bulan lebih kalau lah. udah berbuah mati, tapi dari batangnya itu biasanya bisa tumbuh lagi. Ya. Tapi dia mati dia. Iya, mati. Begitu. Tapi kalau melon mati, terus nanti kita tanam lagi gitu. Iya. Jadi siklusnya kalau kita bicara tadi dari mulai starting point sampai ini 60 hari ya. 60. Kalau dengan hidroponik. Sebenarnya bukan ya dengan greenhouse dan hidroponik. Dengan greenhouse. Greenhouse dan hidroponik ya, gitu loh. 60 hari. Kalau konvensional? Konvensional ya itu 80 hari. 80 hari. 80 sampai 90, sorry. 90, 30 hari beda. Jadi jauh lebih efektif ya. Betul. Jadi kalau kita mau iseng-iseng itu ya bisa ya. Bisa nggak sih iseng-iseng? Iseng-iseng gimana tuh? Kita tanam di belakang rumah gitu. Belakang rumah bisa, bahkan sebenarnya kalau untuk perkotaan ya. Iya. Di atap itu ya, atau di apa sih, dak atau apa? Dak lah. Kalau misalnya ini ya buat jemur tanaman, buat jemur pakaian gitu. Betul. Ya. Itu bisa ya? Sangat bisa, bahkan itu jauh lebih bagus. Oh gitu? Karena kan gini, beberapa variabel yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan pertama jelas matahari. Kemudian itu ada air ya, karena kita pakai hidroponik. Ketiga itu ada udara. Jadi itu nanti ngaruh ke kelembaban, ngaruh ke sirkulasi udara. Kalau di atas itu udara bagus banget ya. Oh gitu. Lebih mudah besar, panasnya juga lebih kuat, sehingga lebih mudah besar dan matang. Tanaman lebih suka begitu. Kalau melon itu dia khas gunung atau bisa ditanam di hawa panas kayak di Depok gini? Pada umumnya melon itu dia itu ada di ketinggian 300 sampai dengan 500. Pada umumnya. 250 lah, 250 sampai 500. Tapi bisa nggak ditanam di sekitar Depok? Depok masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Depok kan nggak tinggi. Oh, malah kalau bagus. di gunung malah nggak bisa ya? Misalnya di Bogor. Kalau semakin tinggi itu, kalau bisa sih bisa aja, cuma nggak optimum. Nggak optimum ya? Namun ada beberapa varietas atau jenis melon. Melon mungkin yang kita tahu cuma warnanya yang kulitnya hijau gitu. Kan ada sebenarnya melon banyak, ada jenisnya Mas melon, ada hamigua, ada gali, banyak lah gitu loh. Jadi kalau mau mulai nanem nih, kenali dulu apa yang mau ditanam karena jenisnya beda-beda. Dan ingat di dak rumah Anda aja bisa kita tanam. Bisa gitu. Nah apa namanya? Kalau tadi kan jenisnya banyak nih. Nah yang dikembangin di Famil? Ya itu tadi kita biasanya sekali panen itu minimal itu 3. Nggak maksudnya jenis yang mana nih? Jenis ya? Ya macam-macam. Ada Galia punya kita. Galia itu khasnya Eropa. Oh. Gitu. Yang khas dari Indonesia kita juga ada yang kita kembangkan bekerja sama dengan breeder. Breeder itu yang memang dia khusus mereka itu memproduksi benih. Okay. Jadi benihnya itu bukan dari melon yang kita tanam ya. Bukan, kita beli lagi benih gitu loh. Karena itu bisa sebenarnya ditanam lagi karena untuk konsumsi rumahan bisa. Cuma kalau untuk konsumsi skala industri itu kurang baik gitu loh, karena ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan nggak bagus gitu loh. Jadi apa namanya, kita harus bisa bedain antara breeder sama grower ya. Kalau kita disebutnya grower. Mas Yasir grower.
Ini ada satu ceruk lagi nih, breeder. Gitu. Nah, kalau apa namanya? Balik lagi nih, saya kan sebenarnya sama yang saya tanyakan ke Mas Adi. Saya itu kan pegawai nih, bisa nggak mulai nanam itu kenapa saya kok tertarik, kenapa sih bisa nggak sih kita nanam di rumah kita sendiri dengan, ya kita tahu lah kalau rumah di perkotaan itu kan kecil-kecil, nggak punya halaman, kebun, ya syukur-syukur punya kebun, bisa punya pekarangan yang 1 jengkal aja udah syukur kan. Itu bisa nggak nanam? Bisa, sangat bisa. Pertama satu, kenapa bisa? Karena sebenarnya kan kalau nanam 10-20 tanaman itu lebih mudah dibanding nanam 4.000. Iya. Iya kan? Artinya kalau untuk skala rumahan cuma 20 tanaman artinya lebih mudah gitu loh. Gitu. Karena saya sekarang itu per 3 orang itu mengcover 8.000. 8.000 tanaman. Artinya setiap tanaman itu yang saya tadi bilang, tanaman itu Mas gitu loh. Setiap tanamannya itu satu-satu kita ada yang disebut pruning Mas. Jadi tunas airnya itu dipotong, tadi polinasi. Satu orang megang 8.000 gitu ya? Iya, sehari itu. Oh itu harian? Harian ada kerjanya, ada hariannya. Mantep. Iya, Gitu. gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ya. Cuma kan kalau 20 tanaman gampang. Iya. Gitu. Ya sambil hobi ya. Iya, karena memang seninya ada itu. Kayak gini misalnya, tanaman itu kan nanti mungkin harus ada fotonya ya nanti ya. Ada videonya ya. Ada yang disebut perawatan, ada yang disebut, ini teknik budidaya ya. Ada yang disebut perawatan tanaman, ada yang disebut penyiraman gitu loh. Nah, perawatan itu yaitu tanamannya itu kayak gampangnya gini deh. Kalau misalnya tanaman itu kan dia bercabang ya. Terus nanti kalau ada cabang utama, ada cabang lain, terus nanti ngerambat kan gitu loh. Nah, kita kan hanya satu doang yang di ini. Yang dipelihara cuma satu. Jadi cabang-cabang yang akan muncul tuh kita Predili ya? Iya, di pruning bahasanya tuh. Oh, di pruning. Nah, itu Kalau supaya bahasa awamnya predili ya? kalau bahasa Jawa tuh wiwil, diwiwil. Diwiwil ya? Iya kan? Iya. Itu supaya fokus sama satu batang utama. Dan itu juga kita buahkan cuma satu, Mas. Jadi satu pohon itu Satu pohon satu. gitu loh. Karena itu lebih efektif, efisien, dan kualitas buah lebih baik. Jadi kalau di konvensional, misalnya kalau yang biasa itu satu tanaman bisa ngasih. Nah itu perbedaannya itu di konvensional itu gitu loh. Artinya 50-50 ya. 50-50 dia itu buah bisa lebih besar. Bisa lebih besar karena unsur yang kita tidak punya. Kalau hidroponik kan 0 ya. Kalau ini kan ada haranya ya. Ketika dia benar-benar unsur haranya tuh hanya yang sesuai dibutuhkan, tidak ada yang negatif ya, itu buah lebih besar. Bisa dibuahkan 2 satu tanaman. Tapi tergantung jenis melonnya ya. Ada jenis melon yang besar, ada yang memang kalau kita tuh memang nyari jenis yang personal. Yang genetikanya memang nggak bisa besar cuma segitu gitu loh. Yang bukan buat dipotong-potong buat banyak orang. Ya, paling kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang sekitaran 1,2 gitu. Tapi memang kita juga ada yang tanam memang untuk family size ada. Kan ada kalau kita sekarang marketnya kita sebut personal size atau family size gitu. Karena kan cukup tinggi ya harga melonnya ya. Kalau misalnya kita harga melonnya itu satu bijinya itu 3 kilo gitu, udah lebih dari harga durian loh Mas. Iya no. Kalau misalnya durian berapa, melon bisa 120.000 satu biji gitu loh. Begitu. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau itu kita bilang bahwa itu family size gitu loh, itu memang bisa juga gitu loh. Gitu. Artinya yang penting itu dalam satu keluarga bisa sekali habis. Terus besok beli lagi. Beli lagi. Itu tadi apa, perawatan? Terus ada penyiraman gitu loh. Itu tadi perawatan mungkin ada pruning, ada kalau di luar gitu dipolinasi pakai lebah bisa ya. Terus nanti kalau ngawinnya tuh nggak satu Mas, ngawinnya tuh bisa sampai 4 buah. Tapi nanti dipilih mana yang paling bagus. Gitu. Jadi kalau udah berbuah sebenarnya 4 yang nggak bagus dipotong gitu. Iya, sisain satu yang paling bagus, yang paling besar. Gitu. Setelah itu nanti kalau misalnya ini kan tumbuh terus nih. Kan jangan sampai tumbuh terus, gimana nanti space-nya? Kan kalau modern farming katanya space-nya minimalisir ya, dipotong. Satu dipotong karena itu, kemudian kedua supaya semua sumber nutrisi itu masuk ke dalam buah. Biar nggak kemana-mana ya. Iya, nggak kepucuk. Kan kita kan akan terfokus di satu titik. Iya, kita kan akan ini ya, akan menikmati buahnya ya. Yang kita ingin harapkan kan buahnya bukan daunnya. Gitu.
Oke. Gitu. Nah itu kemudian ada penyiraman. Nah itu juga ada strategi tersendiri. Bentar. Kan ini hidroponik ya, media air. Masih perlu ditanam, masih perlu disiram. Oke gini, hidroponik itu sebenarnya kan terminologinya ya itu karena biasanya tuh secara terminologi itu diartikan menanam dengan media tanpa tanah, soilless biasanya mereka katakan, atau dengan penggantinya air gitu. Tapi sebenarnya jenisnya banyak. Oh gitu. Gitu. Biasanya pot-pot kecil tahu yang di rumah Ya. itu yang air doang itu kan bisa kan? Iya. Terus disebut hidroponik bisa gitu. Meskipun hidroponik gak sempurna ya, tapi hidroponik bisa gitu loh. Terus kemudian yang kedua ada yang pakai yang biasa sih sebenarnya rumah tangga juga udah banyak pakai sih yang sayur-sayur itu yang pakai pralon. Iya. Ya, Oh iya. iya kan? Itu kan namanya NFT gitu loh. Kalau berjalan terus NFT gitu loh. Airnya jalan terus. Airnya jalan terus gitu. Air doang itu gitu loh. Nah, kalau di kita ada 6 jenis sebenarnya. Ada floating wrap juga. Jadi floating wrap itu ya kayak cuma air di bawah doang, terus di sini pakai apa ya istilahnya styrofoam gitu loh. Pakai styrofoam bisa Pakai styrofoam ininya gitu loh. Bisa ya kita taruh di rumah itu bisa. Bisa. Dan Gitu. alatnya nggak susah ya. Nggak susah. Kalau yang kita pakai itu drip irrigation system. Drip itu? Jadi kita tetap menggunakan media utama kita air ya. Namun kita menggunakan tambahan media yang bisa mengikat air. Mengikat air. Oke. Yang disebut kita kokopit. Kokopit. Kokopit itu Bukan kopit ya? bukan. Sensi soalnya sekarang kalau ngomongin kopit. Kokopit ya. Kokopit itu inilah istilahnya turunan dari produk kelapa yang digiling kan coconut. Iya, kokopit gitu loh. Jadi yang apa namanya? ya bisa dari apanya aja itu, dari serabutnya bisa, dari ininya bisa. Kalau bahasa Jawanya tepes ya. Iya gitu loh. Tapi digiling itu kan bisa ngikat air lama. Oh iya. Sedangkan dia netral. Yang jadi kotak-kotak itu ya. Itu itu namanya koko chip. Oh, tapi ya apa namanya ya produk-produk kayak gitu ya. Produk kayak gitu, tapi yang ini yang benar-benar digiling lembut. Tapi masih ada fibernya, serat-seratnya masih ada gitu. Tapi ada juga air. Itu bisa mengikat air gitu loh. Loh, berarti medianya bukan air dong, medianya kokopit dong. Ya coba aja taruh di kokopit, nggak akan tumbuh. Oh, tetap butuh air. Iya, tetap air itu sebagai media pengikat akar doang. Oh, biar apa namanya? Ya kalau misalnya air doang gitu kan ya, gitu kan nggak bisa, harus ada itu. Tapi bisa juga sebenarnya pakai Dutch bucket. Ada lagi namanya Dutch bucket. Itu airnya ngalir terus gitu. Kalau kita pakai media tanam kokopit gitu loh, itu. Jadi kalau teman-teman nih mau mendalami, itu media tanam ternyata banyak ya? Banyak. Kokopit, ada arang sekam, banyak yang bisa dipakai gitu loh. Ada dari batu-batu apa itu yang dari pecahan gunung meletus juga ada. Yang sebenarnya banyak sih ya yang bisa digunakan untuk sistem hidroponik ya gitu loh. Dan yang nggak makan space banyak ya. Betul gitu. Oke, kita apa namanya udah ngobrol banyak sekali nih. Kalau boleh nih Mas Yasir, apa namanya, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya nih dari obrolan kita hari ini nih? Kayaknya menarik banget soalnya. Mungkin kalau dari perjalanan saya mengenal pertanian gitu itu tadi mungkin bahwa pertanian itu kalau kita anggap hanya sebagai bertani atau mindset lama ya, kita kan produk-produk 90-an ya. 90 kalau saya nggak tahu Mas Agung ya. 80-an akhir, 90-an awal lah sama. Kayak saya 90-an jadi produknya ya artinya karena saya juga bukan dari keluarga petani kurang bisa membuka ya bahwa pertanian itu sebenarnya dengan seiringnya berjalannya waktu, bertambahnya teknologi, semakin canggih itu semakin bisa digunakan dan itu asik kok. Asik, beneran asik. Apalagi kita punya disiplin ilmu yang berbeda gitu. Kita bisa ambil perspektif dari kita. Angle-nya bisa macam-macam. Iya, begitu gitu. Seperti yang saya sampaikan gitu loh. Loh, 4 kali. Loh, saya bisa deh kayaknya 5 kali. Secara statistiknya bisa loh gitu loh. Tinggal saya seperti ini gitu loh. Nah, itu kan artinya kalau kita punya sesuatu yang bisa kita kasih di situ di pertanian gitu loh. Itu bisa dicontoh sama banyak orang, itu kan jadi kontribusi besar. Apalagi kita lagi isu masalah ketahanan pangan dan lain-lain. Dan apa namanya? Bisa dimulai dari rumah ya. Dari rumah bisa dari rumah. Bahkan sebenarnya kita itu ada yang disebut Family Academy ya.
Ada Famil Academy. Famil Apa lagi nih? Famil Academy karena kan karena background saya gitu loh. Background saya dan rekan saya di Famil itu ya lebih banyak juga di awal-awal itu kan banyak di pendidikan ya. Kan PPIA kan lebih ke situ ya gitu ya. banyak. Ya sehingga juga kita pengen kontribusi banyak di situ. Oh, tetap nggak meninggalkan rootnya ya. Iyalah gitu. Jadi idealisme sebagai seorang anak muda dan juga dulu kita sempat belajar dan dididik sama dosen-dosen di sini gitu loh untuk lebih apa istilahnya ya dulu pendidikan gitu ya. Nah, sehingga kita bentuk Famil Academy. Nah, untuk yang mau belajar tuh di Famil Academy tuh sering kok bikin webinar free. Webinar free. Gitu loh untuk para pemuda ya siapapun sih bahkan Nanti mungkin bisa dicantumkan di sini. Webinar free jadi mulai budidaya skala rumah tangga, awalan dan lain-lain banyak kok itu. Itu kalau misalnya rekan-rekan yang pengen melihat bagaimana budidaya itu bisa ini ya dikunjungi nih Famil Academy. Famil Academy begitu. Oke, terima kasih bro. Kayaknya memang waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih. Makasih banyak Mas Agung. Oke, baik rekan-rekan, mungkin masih banyak yang bisa kita kulik sebenarnya dari obrolan kita hari ini, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.